Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Zarani Aulia dari Ilmu Komunikasi 2021 dengan NIM 14106210336 kelas B. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu menyusun mini skripsi dalam matkul metodologi penelitian terapan dengan judul Hubungan self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 sampai 2023. Oke, langsung saja ke bab 1 yaitu pendahuluan. Jadi latar belakang penelitian ini adalah setiap individu tentunya memerlukan komunikasi dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Melalui komunikasi, seseorang dapat memenuhi kebutuhan akan rasa ingin tahu, kebutuhan aktualisasi diri, dan kebutuhan untuk menyampaikan ide, informasi, dan pemikiran kepada orang lain. Bentuk komunikasi yang dilakukan pun beragam, mulai dari antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, sampai kelompok dengan kelompok. Salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal sendiri adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung, face to face, dengan pesan berupa verbal ataupun nonverbal sehingga individu yang terlibat dapat memahami satu sama lain dan saling berinteraksi. Komunikasi interpersonal juga dilakukan dalam kegiatan perkuliahan. Berdasarkan observasi awal, penulis mewawancarai beberapa mahasiswa ilmu komunikasi dan menemukan bahwa program studi ilmu komunikasi UNJ menggunakan metode pembelajaran seperti bertanya kepada dosen dan sesama mahasiswa, berdiskusi dalam kelompok, dan mempresentasikan tugas. Mahasiswa harus mampu memenuhi kebutuhan komunikasi agar dapat mengikuti proses pembelajaran. Namun, mahasiswa sering menghadapi kesulitan untuk menyampaikan ide-ide mereka secara lisan saat berpartisipasi dalam diskusi kelompok, menyelesaikan tugas, dan menghadapi ujian lisan. Kesulitan yang dihadapi pun berbeda-beda, mulai dari ketidakmampuan siswa untuk memahami materi, berdiskusi dengan mahasiswa lain yang belum dikenal, maupun masuk ke kelas yang baru dan kurangnya minat mahasiswa. Menurut Bandura tahun 99 mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal. Di antaranya adalah kepercayaan atau trust, perilaku sportif, sikap terbuka, dan self-efficacy. Nah, dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada salah satu faktor yaitu self-efficacy, di mana self-efficacy ini adalah suatu keyakinan atau kemampuan seseorang bahwa ia dapat menyelesaikan suatu tugas atau situasi dan memperoleh hasil yang positif. Kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut mungkin saja berhubungan dengan self-efficacy yang ada dalam diri individu itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Byers and Weber pada tahun 95, orang yang mengalami kesulitan berkomunikasi tidak dianggap secara positif oleh orang lain. Mereka dianggap tidak responsif, tidak komunikatif, sulit untuk dipahami, tidak kompeten, dan tidak dapat dipercaya. Ketika seseorang kesulitan dalam berkomunikasi, maka akan berpengaruh terhadap kehidupan akademis dan sosialnya. Nah, berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, rumusan masalah yang saya ambil adalah apakah terdapat hubungan antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 sampai 2023? Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui hubungan antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu ada manfaat akademik dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat akademiknya sendiri, penelitian ini dapat mengembangkan kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal mengenai hubungan self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa. Lalu untuk manfaat praktisnya, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi praktisi komunikasi mengenai hubungan self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa.
Selanjutnya, di bab 2 landasan teori, konsep penelitian yang saya ambil berdasarkan penelitian ini adalah komunikasi interpersonal. Singkatnya, komunikasi interpersonal menurut Dainty itu adalah suatu proses komunikasi antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara tatap muka, di mana proses ini menggunakan pesan-pesan untuk mencapai kesamaan makna, antara paling tidak antara dua orang dalam sebuah situasi yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama bagi pembicara dan pendengar. Dan De Vito juga menyatakan bahwa komunikasi interpersonal itu merupakan interaksi verbal dan nonverbal antara dua atau bahkan lebih dari dua orang yang saling tergantung satu sama lain. Jadi, berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah suatu bentuk komunikasi yang melibatkan interaksi langsung antara individu atau kelompok kecil, di mana pesan disampaikan melalui berbagai cara, termasuk kata-kata, ekspresi juga, terus nonverbal dengan tujuan untuk mencapai pemahaman dan kesamaan makna dalam konteks hubungan interpersonal. Untuk aspek-aspek komunikasi interpersonal sendiri terdapat 5 aspek, yaitu keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Adapun penjelasan dari masing-masing 5 aspek tersebut, yang pertama ada keterbukaan atau openness. Pada aspek keterbukaan ini terdapat 3 indikator yang mengacu pada kualitas keterbukaan, yaitu yang pertama, orang yang berkomunikasi harus terbuka kepada orang lain, khususnya orang yang diajak berinteraksi. Tidak berarti seseorang harus membuka semua riwayat hidup mereka dengan segera, melainkan ada kesediaan untuk membuka diri dan mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan dalam batas kewajaran. Kedua, kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Mereka yang tidak berbicara, tidak kritis, dan tidak tanggap pada umumnya dapat menyebabkan komunikasi yang berlangsung menjadi menjemukan. Individu tentu ingin bereaksi secara terbuka terhadap apa yang diucapkan oleh lawan bicara. Nah, untuk aspek ketiganya ini atau indikator ketiga berhubungan dengan kepemilikan perasaan dan pikiran. Cara untuk mengungkapkan kepemilikan adalah menyampaikan pesan dengan menggunakan kata saya. Lalu aspek yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu tanpa kehilangan identitas dirinya sendiri. Lalu ada sikap mendukung atau supportiveness, di mana sikap mendukung ini adalah hubungan yang didasarkan pada sikap yang mendukung, komunikasi yang terbuka dan empati tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Oleh karena itu, kita dapat memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap secara deskriptif, spontanitas, dan profesionalisme. Lalu ada indikator keempat, positiveness atau sikap positif, mengacu pada dua aspek komunikasi yang efektif. Pertama, menyatakan sikap positif baik terhadap diri sendiri dan situasi komunikasi. Kedua, secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi baik secara verbal maupun nonverbal. Lalu aspek yang kelima itu adalah kesetaraan atau equality, di mana komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Maksudnya bagaimana? Hal ini berarti bahwa harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak sama-sama berharga dan bernilai, dan bahwa kedua belah pihak memiliki sesuatu yang penting untuk diberikan. Ketidaksepakatan dan konflik dalam hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan lebih dilihat sebagai kesempatan untuk mengakui perbedaan daripada menjatuhkan orang lain. Nah, untuk konsep yang kedua ada self-efficacy. Self-efficacy adalah suatu harapan serta keyakinan tentang seberapa kompeten seseorang mampu melakukan perilaku dalam situasi tertentu. Menurut Bandura, self-efficacy adalah suatu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, dari beberapa pengertian itu, disimpulkan bahwa self-efficacy adalah keyakinan dan harapan individu terhadap kemampuan mereka untuk mengatasi tugas atau situasi tertentu, di mana
Keadaan ini melibatkan proses kognitif yang melibatkan pengambilan keputusan, keyakinan, dan harapan tentang kemampuan diri sendiri. Aspek-aspek self-efficacy menurut Bandura itu terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu level, generality, dan strange. Level sendiri itu maksudnya tingkat kesulitan, generality artinya generalisasi, lalu ada strange itu tingkat kekuatan. Tingkat kesulitan yang dimaksud ini maksudnya adalah tingkat self-efficacy masing-masing individu tuh berbeda-beda antara satu sama lain. Nah, tingkat kesulitan sebuah tugas, apakah sulit atau mudah akan menentukan self-efficacy. Nah, untuk generalisasi, dimensi ini mengacu pada variasi situasi di mana penilaian tentang self-efficacy dapat diterapkan. Seseorang dapat menilai dirinya memiliki self-efficacy pada banyak aktivitas atau pada aktivitas tertentu saja. Nah, untuk tingkat kekuatan, ini berkaitan dengan kekuatan dari self-efficacy seseorang ketika berhadapan dengan tuntutan tugas atau suatu permasalahan. Dimensi yang terkait dengan kekuatan atau kemantapan individu terhadap keyakinannya. Individu dengan efikasi diri tinggi cenderung pantang menyerah, ulet, dan dalam meningkatkan usahanya walaupun menghadapi rintangan dibandingkan dengan individu yang efikasi dirinya rendah. Nah, ini ada beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Budi Astuti dan Anggi Idwar Pratama dari UNY. Judulnya hubungan antara efikasi diri dengan keterampilan komunikasi siswa. Lalu ada juga judulnya hubungan antara self-efficacy dengan kecemasan komunikasi interpersonal pada mahasiswa baru oleh Nur Fitriana dari Muhammadiyah Riau. Selanjutnya ada pengaruh self-efficacy terhadap kemampuan komunikasi matematis melalui pembelajaran dengan menggunakan aplikasi SPSS. Yang keempat, ada hubungan efikasi diri dan pengembangan diri terhadap komunikasi antar pribadi. Lalu selanjutnya ada hubungan self-efficacy dengan kemampuan komunikasi interpersonal. Siswa kelas 5 SDN Gugus 4 Kuripan tahun ajaran 2020-2021 oleh Anggi dan kawan-kawan dari Universitas Mataram. Selanjutnya ada penelitian berjudul Organizational Citizenship, Behavior Through Self-Efficacy and Interpersonal Communication in Higher Education. Itu dari Universitas Pakuan. Selanjutnya ada penelitian oleh Andre Tadia Fahlevi dan kawan-kawan dari Universitas Islam Bandung dengan judul Hubungan Kompetensi Komunikasi Interpersonal dengan Self-Efficacy Mahasiswa Vkom Unisba 2017. Selanjutnya ada juga penelitian serupa yang berjudul Hubungan Self-Efficacy dan Keterampilan Komunikasi dengan Kecemasan Berbicara di Depan Umum Santri Pondok Pesantren Datuk Sulaiman Putri Palopo oleh Windiani dan Subekti masih dari Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian lainnya juga tentang efikasi diri, yaitu hubungan citra diri dan self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada siswa Man Binjai. Oke, ini juga penelitian lainnya, The Influence of Self-Efficacy on Students, Interpersonal Communication in Higher Education. Itu dari Universitas Negeri Makassar. Oke, itu dia 10 penelitian terdahulu yang juga sama-sama membahas tentang self-efficacy atau efikasi diri. Nah, dari 10 penelitian tadi, apa sih persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang saya lakukan? Persamaannya itu sama-sama menggunakan metode penelitian yaitu kuantitatif. Lalu persamaan lainnya itu variabelnya sama, pendekatan penelitiannya pun sama, dan analisis datanya pun caranya sama. Perbedaannya itu pasti yang ada di objek penelitian, karena objek penelitian yang saya gunakan ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 sampai 2023. Terus teori yang digunakan pun berbeda juga. Selanjutnya, variabel independen atau X adalah self-efficacy,
yang tadi dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu level, generality, and strange. Untuk variabel Y-nya atau variabel dependent, yaitu di sini komunikasi interpersonal. Di mana komunikasi interpersonal ini dibagi jadi 5 komponen. Yang pertama ada keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan terakhir kesetaraan. Nah, ini dia gambaran model penelitian tadi X dan Y-nya, di mana maksudnya self-efficacy ini mempengaruhi komunikasi interpersonal. Hipotesis teorinya dalam penelitian ini ada terdapat hubungan positif antara self-efficacy dengan kemampuan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021-2023. Paradigma penelitiannya, peneliti ini menggunakan paradigma post-positivis, itu berasal dari Comte, di mana paradigma post-positivis ini melihat kemungkinan yang ditemukan dalam observasi dan menjadikan temuan tersebut untuk menentukan akibat atau hasil. Jadi, ketika peneliti menggunakan paradigma post-positivis, mereka akan memulai dengan sebuah teori, mengumpulkan data yang mendukung atau menyangkal teori tersebut, baru kemudian membuat revisi yang diperlukan dan melakukan tes tambahan. Pendekatan penelitiannya pendekatan kuantitatif. Lalu untuk metode penelitian juga menggunakan metode kuantitatif dan survei sebagai desain penelitian. Untuk populasinya adalah mahasiswa UNJ tahun 2021 sampai 2023, yaitu ilmu komunikasi. Jumlah 338 orang. Ini saya ambilnya 3 angkatan, 2021 sampai 2023. Kenapa peneliti menentukan populasi tersebut? Karena latar belakang yang berbeda dari beberapa mereka yang juga pendatang dari luar kota Jakarta. Karena keberagaman ini, peneliti berasumsi bahwa masing-masing individu memiliki pengalaman dan perspektif yang berbeda satu sama lain. Untuk sampelnya, menurut Baby, sampel adalah sekumpulan individu yang menjadi representatif dari populasi yang telah ditentukan. Apalagi karakteristik kesatuan sampel serupa dengan karakteristik yang terdapat dalam populasi. Teknik penarikan sampelnya random sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang di mana semua elemen yang menjadi sampel itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih, jadi tidak tergantung pada peristiwa lain dalam proses pemilihan tersebut. Alasan peneliti memilih metode random sampling ini karena teknik pengambilan sampel ini dapat meminimalisir terjadinya bias penelitian yang disadari atau tidak disadari oleh peneliti. Untuk ukuran sampelnya dihitung dengan rumus Loving, yaitu dengan hasil 100 sampel yang dibutuhkan dari total populasi 338 tadi. Untuk hipotesis risetnya, H0-nya tidak terdapat hubungan positif antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 sampai tahun 2023. Untuk H1-nya, terdapat hubungan positif antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 sampai 2023. Ini hipotesis statistiknya ditolak apabila tidak terdapat hubungan positif antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 sampai 2023. Lalu akan diterima apabila terdapat hubungan positif antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ 2021 sampai 2023. Metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah metode survei dengan instrumen penelitian berupa angket atau kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini juga menggunakan skala interval, yaitu STS, TS, S, dan SS. Ini validitasnya untuk mengukur apakah kuesionernya itu valid, kriteria pengujiannya ini, atau alat ukurnya itu valid atau sahih.
Reliabilitas itu untuk melihat apakah objek dan instrumen penelitian dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Dengan reliabilitas itu memiliki angka 0 sampai 1,0. Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 1,0, berarti semakin tinggi kepastian ukuran menjadi benar. Metode analisis datanya ada analisis data univariat, bivariat, lalu keterbatasan dan kelemahan penelitiannya itu karena kurangnya variasi pada sampel penelitian, karena populasi penelitian ini kan hanya mencakup di wilayah kampus Universitas Negeri Jakarta aja, dan mayoritas tuh usianya serupa, 17 sampai 22 tahun. Jadi keterbatasan penelitiannya mungkin kalau ada kesempatan selanjutnya untuk meneliti sampel yang lebih beragam di wilayah, usia, dan budaya yang berbeda. Kelemahan penelitian ini mungkin terletak pada sumber literatur yang kurang variatif karena hanya berasal dari buku dan jurnal-jurnal, sehingga teori yang terlibat di dalamnya juga tidak begitu variatif. Ini definisi operasional dari variabel X tadi, yaitu self-efficacy, ada level, generality, strange, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ini variabel dependent-nya atau Y-nya ada komunikasi interpersonal yang terbagi lagi menjadi 5 dimensi, keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Keterbukaan itu dibagi menjadi 3 indikator, ada kualitas keterbukaan antara komunikator dan komunikan, kesediaan komunikator bereaksi jujur terhadap stimulus yang datang, dan kepemilikan perasaan dan pikiran. Empati berkaitan dengan kepedulian atas keadaan orang lain, pemahaman terhadap kondisi orang lain, dan mengomunikasi rasa empati secara verbal maupun nonverbal. Untuk sikap mendukung ini kaitannya erat dengan deskriptif, spontanitas, dan profesionalisme. Sikap positif ya dapat dibaca. Kesetaraan. Nah, ini tabel operasional konsepnya tadi. Ini variabel self-efficacy atau variabel independen. Dimensinya terdiri dari 3, tingkat, generality, dan strange. Ini indikatornya. Intervalnya 1 sampai 4, sangat tidak setuju, setuju, sampai sangat setuju. Nah, ini juga variabel Y, komunikasi interpersonal, ini dimensinya, lalu ini indikatornya untuk setiap dimensi. Nah, dari pembahasan di atas, kita lanjutkan ke hasil dan pembahasan penelitian. Penelitian ini melibatkan 100 mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta, angkatan 2021 sampai 2023 yang dipilih menggunakan teknik random sampling, di mana responden terdiri dari 60% perempuan dan 40% laki-laki dengan usia berkisar antara 18 sampai 22 tahun. Mayoritas responden adalah mahasiswa aktif yang terlibat dalam kegiatan organisasi di kampus, yang berpotensi mempengaruhi keterampilan komunikasi interpersonal mereka. Untuk pelaksanaan penelitiannya ini, kuesioner disebarkan selama bulan Agustus 2024 sampai awal September kemarin. Lalu data yang terkumpul dianalisis menggunakan SPSS versi 25, menggunakan metode korelasi Pearson untuk menguji hubungan antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal. Hasil penelitiannya menunjukkan hasil validitasnya. Semua item pada kuesioner memiliki nilai korelasi di atas 0,3, yang berarti seluruh item tersebut valid. Uji reliabilitasnya dilakukan menggunakan Cron-Batch Alpha dengan hasil sebesar 0,87 untuk skala efikasi dan 0,82 untuk skala komunikasi interpersonal, yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memiliki konsistensi yang baik dan dapat diandalkan. Jadi, uji validitas dan reliabilitasnya itu sudah memenuhi persyaratan atau ketentuan. Deskripsi self-efficacy untuk skor rata-rata self-efficacy responden 3,75 dari 5.
Tingkat self-efficacy ini berkaitan dengan kemampuan responden dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan serta kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam situasi yang sulit. Untuk komunikasi interpersonalnya, mahasiswa juga berada pada tingkat yang baik dengan rata-rata skor 3,65 dari skala 5. Responden menunjukkan kemampuan yang baik dalam berkomunikasi dengan teman sebaya, dosen maupun orang di luar lingkungan akademis. Hal ini tercermin dari kemampuan mereka dalam menyampaikan ide, bekerja sama dalam kelompok, serta berinteraksi secara efektif dalam situasi sosial. Hasil dari uji korelasi Pearson-nya menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-efficacy dengan komunikasi interpersonal dengan nilai korelasi sebesar 0,512 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Jadi P-nya ini lebih kecil dari 0,01. Artinya, semakin tinggi self-efficacy seseorang, semakin baik pula kemampuan komunikasi interpersonalnya. Hubungan ini dapat dianggap moderat yang berarti bahwa self-efficacy merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal mahasiswa. Pembahasannya, oke, terkait dengan hubungan self-efficacy tadi, pembahasan hasil penelitian itu dibagi menjadi beberapa poin utama. Yang pertama itu ada self-efficacy dan kemampuan beradaptasi. Mahasiswa dengan self-efficacy yang tinggi cenderung lebih mampu beradaptasi dengan situasi akademik dan sosial yang menantang. Dalam konteks komunikasi interpersonal, self-efficacy yang tinggi memungkinkan mahasiswa untuk merasa lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan orang lain, baik dalam situasi formal, seperti presentasi di kelas, maupun dalam interaksi sosial yang bersifat informal. Dalam penelitian ini, mahasiswa dengan self-efficacy yang tinggi lebih mampu menghadapi tantangan komunikasi seperti menyampaikan ide dalam diskusi kelompok, berargumen dengan teman atau dosen, serta menjalin hubungan interpersonal yang lebih baik. Mereka juga cenderung lebih proaktif dalam mengambil inisiatif yang penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan efektif. Untuk penjelasan kedua, yaitu self-efficacy dalam mengatasi kecemasan komunikasi. Salah satu faktor yang sering mempengaruhi kemampuan komunikasi interpersonal adalah kecemasan dalam berbicara di depan umum atau berinteraksi dengan orang lain. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan self-efficacy yang tinggi memiliki tingkat kecemasan komunikasi yang lebih rendah. Mereka lebih yakin bahwa mereka bisa mengatasi situasi komunikasi yang sulit dan tidak takut untuk terlibat dalam percakapan atau diskusi. Lalu yang ketiga ada self-efficacy terhadap keterampilan sosial. Self-efficacy juga ternyata berpengaruh nih terhadap keterampilan sosial mahasiswa, di mana individu dengan self-efficacy yang lebih tinggi cenderung lebih mampu membangun hubungan sosial yang baik karena mereka kan merasa lebih yakin dalam menghadapi interaksi interpersonal dengan orang lain. Mereka akan lebih terbuka dalam berbicara, mendengarkan, dan memahami sudut pandang orang lain. Selanjutnya ada implikasi pendidikan dan sosial. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan program pendidikan di universitas. Mengingat pentingnya self-efficacy dalam mempengaruhi komunikasi interpersonal, fakultas dan universitas dapat mengembangkan program pendidikan meningkatkan self-efficacy mahasiswa misalkan dengan melalui pelatihan keterampilan komunikasi, seminar motivasi, atau bimbingan konseling. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara self-efficacy dan komunikasi interpersonal pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 sampai 2023. Semakin tinggi tingkat self-efficacy seseorang, maka akan semakin baik pula kemampuan komunikasi interpersonalnya. Self-efficacy berperan penting dalam membantu mahasiswa beradaptasi dengan tantangan, komunikasi, dan mengurangi kecemasan saat berinteraksi dengan orang lain. Adapun saran yang dapat peneliti berikan, yaitu pertama bagi mahasiswa, disarankan untuk terus meningkatkan self-efficacy melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kepercayaan diri seperti partisipasi dalam organisasi kampus, pelatihan komunikasi, dan aktivitas yang melibatkan interaksi sosial. Untuk universitas, mungkin
dapat menyediakan program-program pengembangan keterampilan komunikasi dan self-efficacy seperti pelatihan public speaking, diskusi kelompok, dan bisa juga konsultasi psikologis yang dapat membantu mahasiswa menghadapi tantangan dalam komunikasi interpersonal. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini mungkin dapat diperluas dengan mengkaji faktor-faktor lain yang mempengaruhi komunikasi interpersonal seperti dukungan sosial atau pengalaman organisasi. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian longitudinal untuk melihat bagaimana self-efficacy dan komunikasi. Baik, ini dia beberapa referensi yang saya ambil dalam penelitian ini. Ada dari buku, beberapa jurnal, dan juga ada berita. Untuk lampirannya berikut, dan ini kuesioner. Baik, terima kasih. Itu dia dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.